Tahukah kamu organ penyusun sistem reproduksi laki-laki dan perempuan? Organ reproduksi laki-laki dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi luar dan reproduksi dalam. Alat reproduksi luar. Nah, alat reproduksi luar ini alat reproduksi yang terletak pada bagian tubuh luar dan dapat diamati secara langsung. Kira-kira apa saja ya alat reproduksi luar? Saluran reproduksi luar laki-laki, yang pertama ada penis. Fungsi penis ialah sebagai saluran kencing atau urin dan juga sebagai saluran sperma. Penis terbentuk dari otot tidak bertulang. Selanjutnya ada skotrum. Pada skotrum terdapat dua buah sepasang testis atau buah zakar yang berbentuk buah telur. Pada skrotum ini terdapat fungsi skrotum, yaitu untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Selanjutnya yaitu alat reproduksi dalam. Alat reproduksi dalam yaitu alat reproduksi yang terletak pada bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung, yaitu testis, saluran sperma, uretra, dan kelenjar reproduksi. 1. Testis. Organ reproduksi yang berbentuk bulat, telur berjumlah 2 buah atau 1 pasang dan terdapat dalam skrotum. Biasanya usia laki-laki sekitar 13-14 tahun, testis mulai memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Sperma, sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Hormon testosteron, senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki seperti membesarnya jakun dan tumbuhnya rambut pada tempat tertentu, misalnya kumis. Organ reproduksi laki-laki, alat reproduksi dalam, 2 saluran sperma. Epidimis, di epidimis sperma disimpan sementara, waktu sampai berkembang sempurna dan dapat bergerak menuju saluran selanjutnya. Vas deferens sebagai saluran sperma menuju uretra. Uretra saluran akhir sperma dan urin yang terdapat di dalam penis. Organ reproduksi laki-laki, alat reproduksi dalam kelenjar produksi, berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi mani. Nah, kelenjar produksi, vesikulasi, seminalasi, kelenjar prostat, kelenjar Schoffer. Vasikula seminalis menghasilkan cairan yang bersifat basa, alikali, yang mengandung fruktosa, gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Kelenjar prostat menghasilkan cairan putih keputihan, sedikit asam pH 6,5 dan mengandung beberapa zat. 1. Asam sitrat, enzim pepsinogen, lisosim, amilase, seminal plasmin. Dan yang terakhir adalah kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper menghasilkan lendir dan juga cairan yang bersifat basa. Berfungsi untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ reproduksi wanita. Seperti pada laki-laki, organ reproduksi wanita juga terdiri dari alat reproduksi luar. Yang pertama ada vulva dan labium. Suatu celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Dalam vulva dan labium terdapat saluran urin dan juga saluran reproduksi. Sama halnya dengan sistem reproduksi laki-laki, pada sistem reproduksi wanita juga terdapat alat reproduksi dalam. Pada gambar di atas yaitu terdapat kumpulan sel yang disebut folikel, yaitu estrogen dan progesteron. Selanjutnya kita membahas tentang tuba fallopi, uterus atau rahim, dan juga vagina. Tuba fallopi berfungsinya membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Uterus berfungsi sebagai tempat perkembangan janin.
Dan terakhir dari alat reproduksi dalam wanita ialah vagina. Vagina tersusun atas otot-otot elastis yang dilapisi selaput membran yang disebut dengan selaput darah. Yang terakhir ialah vagina. Vagina tersusun atas otot-otot elastis yang dilapisi selaput membran yang disebut dengan selaput darah.